Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aris Sukmaraga dengan NIM 2410122310011 dari kelas A1 2024. Program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar PJOK dengan dosen pengampu Dr. Mashud SPD MPD AIFO, yang kedua Dr. Handas Ferdinanto MPD, dan yang ketiga Dr. Handas Haji Muhammad Mulhim MPD. Sekarang saya akan menampilkan video sejarah singkat tentang Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Stovia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919, 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan pendidikan jasmani melalui pendekatan holistik yang menekankan pengembangan fisik, mental, dan karakter siswa secara seimbang. Dalam konteks pendidikan jasmani, Ing Ngarsa Sungtolodo berarti di depan memberi teladan. Ini adalah bagian dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya peran seorang pemimpin atau pendidik sebagai panutan dalam konteks pendidikan. Khususnya bagi guru, ini berarti bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi muridnya, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpikir. Penerapannya, guru pendidikan jasmani menunjukkan perilaku sportif dan gaya hidup sehat. Filosofi ini mengajarkan bahwa perubahan dan pembelajaran yang efektif dimulai dari contoh yang nyata yang diberikan oleh orang yang berada di posisi terdepan.